Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Nah, untuk ketua, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Sekarang supaya lebih semangat, yuk kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi, bentuk energi dan juga perubahan energi yang ada di sekitar kita. Kita juga akan membuat sebuah kincir angin sederhana, menarik bukan? Nah, anak-anak, energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan, dan dengan energi kita bisa bergerak, lampu bisa menyala, kipas bisa berputar, dan banyak hal lain bisa bekerja. Sekarang kita belajar tentang sumber energi. Sumber energi adalah tempat energi berasal. Contohnya ada banyak loh. Coba dengarkan baik-baik ya anak-anak. Matahari adalah sumber cahaya dan panas. Angin dapat bergerak benda-benda seperti kincir angin. Terus kemudian ada air yang mulai mengalir dapat menghasilkan listrik dari PLTA. Di PLTA. Kemudian ada bahan bakar seperti bensin dan minyak tanah digunakan untuk kendaraan atau kompor. Listrik membuat lampu dan alat elektronik bekerja. Kemudian ada panas bumi, bisa menghasilkan listrik juga. Semua sumber energi itu Tuhan berikan untuk kita, maka kita harus bersyukur dan menggunakannya dengan bijak. Energi itu tidak hanya berasal dari berbagai sumber, tapi juga memiliki banyak bentuk loh anak-anak. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, energi gerak, energi listrik. Contohnya lampu menghasilkan cahaya, setrika menghasilkan panas, radio mengeluarkan bunyi, kipas angin menghasilkan gerakan, televisi dan AC menggunakan listrik. Anak-anak, energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya setrika, listrik berubah menjadi panas. Kipas angin itu listrik menjadi gerak. Kemudian ada kincir angin, angin menjadi gerak. Kemudian ada matahari, matahari mengeringkan pakaian. Cahaya matahari menjadi panas. Hebat sekali ya, energi bisa berubah sesuai kebutuhan kita. Nah, sekarang mari kita lihat video tentang kincir angin. Perhatikan baik-baik bagaimana kincir angin itu bisa bergerak. Pergerakan kincir angin. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar memahami pergerakan kincir angin. Kincir angin adalah kincir yang digerakkan oleh angin. Cara gerak kincir angin. Kincir angin akan berputar lebih kencang bila bahan lebih kaku dan ringan. Karena kecepatan kincir angin dipengaruhi oleh bentuk dan bahan pembuatannya. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Nah, itu tadi pergerakan kincir angin. Sampai jumpa teman-teman. Setelah menonton video, coba jawab pertanyaan ini ya. Mengapa kincir angin bisa bergerak? Kemudian energi apa yang membuat bergerak? Kemudian ada apa manfaat kincir angin tadi di video, ayo. Tapi tepat sekali, kincir angin bergerak karena ada energi angin. Sekarang kita akan membuat kincir angin sederhana. Kalian akan bekerja kelompok. Kita harus menonton video cara membuatnya. Silakan isi LKPD tentang alat dan bahan langkah-langkahnya ya. Setelah itu kita akan memulai membuat kincir angin. Gunakan gunting dengan hati-hati, tidak boleh berebut dan saling membantu. Di sini Ibu akan memutar video dulu ya. Memutarkan video tentang membuat kincir angin sederhana.
Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan berbagi tutorial membuat kincir angin sederhana. Tonton videonya sampai akhir ya, dan ikuti langkah-langkahnya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Di sini aku menggunakan ukuran 16 x 16 cm. Langkah yang pertama, lipat kertas secara diagonal menjadi dua bagian sama besar. Buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kemudian buka kembali lipatan. Kemudian kita akan memotong tiap-tiap garis diagonal, akan tetapi tidak sampai ke titik pusat ya teman-teman. Dipotong seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi lem. Kita beri lem di bagian ujung seperti ini ya teman-teman, sesuai yang aku contohkan. Jika sudah, selanjutnya ujung-ujung yang diberi lem tadi kita tempel ke titik pusat yang ada di tengah. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini aku mencetaknya menggunakan uang logam Rp100. Kemudian diberi lem dan ditempel seperti ini ya teman-teman, di bagian tengah. Selanjutnya, sediakan satu buah kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Ini akan digunakan sebagai penyangga kincir anginnya ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita lem bagian ujung gulungan. Selanjutnya, kita potong bagian ujung kanan dan kirinya ya teman-teman, supaya lebih rapi. Kemudian, kita sediakan satu buah kertas origami lagi dan dipotong kira-kira dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kertas tadi kita gulung-gulung seperti ini. Usahakan menggulungnya diberi ruang kosong di bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian kita lem di bagian ujungnya. Selain menggunakan gulungan kertas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jarum pentul ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita lubangi dulu bagian penyangganya. Jika sudah, selanjutnya kita lubangi bagian tengah kincir angin. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan gulungan kertas tadi dan masukkan juga penyangga kincir angin yang telah dilubangi tadi ya teman-teman. Selanjutnya, agar tidak tertusuk jarum, kita beri solasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, solasi ini juga berfungsi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin supaya tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Saat kincir angin kalian nanti sudah jadi, dapat diuji di depan. Kipas kalian akan melihat secara langsung perubahan energi angin menjadi gerak. Sekarang tiap kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kincir angin kalian. Sampaikan apa yang kalian buat, bagaimana cara kerjanya, energi apa yang dapat berubah. Kelompok yang lain boleh memberikan masukan dan pendapat dengan sopan. Bagus sekali loh, wah, semua kelompok hebat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar tentang apa saja. Nah, sumber energi seperti matahari, angin, listrik, bahan bakar. Kemudian ada bentuk energi yaitu cahaya, panas, bunyi, gerak, dan listrik.
Kemudian ada perubahan energi, contohnya angin menjadi gerak pada kincir angin. Kalian juga berhasil membuat kincir angin dengan sangat baik. Ibu bangga sekali. Sekarang jawab 3 pertanyaan ini ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana yang paling kamu suka? Materi apa yang kalian kamu pahami hari ini? Baik, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pelajaran dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.